Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video saya, video yang berisi tentang seri belajar komputer dan jaringan. Pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara konfigurasi proxy server pada Mikrotik, yang nantinya untuk pada Mikrotik yang akan dilakukan adalah konfigurasi web proxy ya. Namun sebelum saya menjelaskan tentang bagaimana cara konfigurasinya, berikut saya akan coba jelaskan tentang apa itu web proxy. Nah, proxy server. Nah, di sini proxy server adalah sebuah komputer server atau program komputer yang dapat bertindak sebagai komputer lainnya untuk melakukan request terhadap konten dari internet atau intranet. Sedangkan web proxy adalah website berbasis proxy server yang bertindak sebagai perantara untuk menerima atau melakukan request terhadap konten dari sebuah jaringan internet atau intranet. Jadi si klien di sini ketika dia ingin mengakses internet, dia harus melewati sebuah perantara yang namanya adalah web proxy atau proxy server di sini. Nah, pada Mikrotik nantinya kita akan menggunakan web proxy ya, seperti itu. Nah, proxy server bertindak sebagai gateway untuk setiap komputer klien. Web server yang menerima permintaan dari web proxy akan menerjemahkannya seolah-olah permintaan tersebut langsung dari komputer klien, dan dalam proses pengiriman data, IP Anda tidak terdeteksi karena telah disembunyikan terlebih dahulu oleh proxy. Nah, di sini ada 3 fungsi proxy server. Yang pertama yaitu adalah connecting sharing. Maksud di sini adalah sebagai penghubung atau perantara pengambilan data dari suatu alamat IP dan diantarkan ke alamat IP lainnya ataupun kepada IP komputer user. Kemudian pada fungsi yang kedua yaitu sebagai filtering, di mana nanti terdapat beberapa proxy yang dilengkapi dengan firewall yang dapat memblokir beberapa atau sebuah alamat IP yang tidak diinginkan, sehingga website tidak dapat diakses dengan memakai proxy tersebut. Jadi seperti itu ya yang maksud dengan filtering. Kemudian yang ketiga di sini adalah sebagai caching. Nah, di sini fungsi proxy sebagai caching di sini maksudnya adalah proxy dilengkapi dengan media penyimpan data dari satu web dari query ataupun permintaan akses user. Jadi misalkan permintaan untuk mengakses suatu web dapat lebih cepat jika telah ada permintaan akses ke suatu web pada pemakaian proxy sebelumnya ya. Nah, bagaimana cara kerja proxy? Ya, cukup sederhana sebetulnya ya. Prinsip kerja dari proxy yaitu saat user menggunakan layanan proxy lalu meminta file atau data yang terdapat di public server atau internet, maka proxy akan meneruskannya ke internet seolah-olah proxy tersebut yang memintanya. Dan saat proxy server telah mendapatkan apa yang diminta oleh user, proxy akan memberikan respon kepada user, jadi seolah-olah dialah public servernya. Jadi dia yang yang mengizinkan diterima atau tidaknya akses yang diberikan internet ya dari komputer klien ya, seperti itu. Di sini mana yang diizinkan, mana yang diblok. Jadi sifatnya seperti itu ya untuk prinsip kerjanya. Ketika disetujui maka akan diterima oleh si klien. Jikalau tidak disetujui maka akan terjadi pemblokiran akses request ya, seperti itu. Nah, di sini untuk studi kasusnya saya buat seperti ini ya. Jadi dari modem ya saya menggunakan kabel ya. Nanti silakan kalian jikalau di rumah ada koneksi internet dengan menggunakan kabel, silakan hubungkan kabel yang dari internet ya, dari modem ini dihubungkan ke header 1 pada Mikrotik ya. Kemudian pada header 2 di sini akan dihubungkan ke PC ya. Jadi topologinya seperti ini ya. Jadi kita akan jadikan bahwa Mikrotik ini sebagai proxy server. Nah, tugasnya di sini adalah merancang, bangun, dan mengkonfigurasi sebuah WiFi router yang berfungsi sebagai web proxy. Koneksi internet didapat melalui WiFi pada router, kemudian internet tersebut di-share ke klien melalui jalur kabel. Nah, di sini ada ketentuannya nih. Port proxy-nya kita gunakan 3128. Kemudian change manager-nya kita beri nama admin@smktkd.com.
nanti visible hostnya di sini www.smktkj.com. Web proxy-nya di sini yes, kemudian blocking setnya di sini disediakan 2 buah blocking ya. Nanti blocking site-nya di sini www.linux.org.id, jadi nanti tidak bisa mengakses linux.org.id dan juga tidak bisa mendownload file ISO ya, seperti itu ya. Jadi topologinya seperti ini ya, dari modem ke mikrotik, kemudian nanti dihubungkan ke komputer klien yang nantinya akan bisa di-share, bisa jaringan LAN ataupun ke jaringan klien itu sendiri ya, seperti itu. Baik, itu. Nah, sekarang kita coba langsung untuk praktek ya. Baik, sekarang kita lanjut untuk praktek ya. Oke, pada video kali ini saya tidak menjelaskan tentang bagaimana cara konfigurasi internetnya ya. Jadi silakan kalian tonton saja video saya sebelumnya mengenai bagaimana cara konfigurasi internet gateway dengan menggunakan mikrotik ya. Jadi di sini saya langsung saja ganti ke konfigurasi proxy servernya atau konfigurasi web proxy. Oke, kita cek dulu apakah komputer kita sudah terkoneksikan dengan internet ya. Oke, kita cek ke ping ke google.com. Baik, sudah terkoneksi internet ya, artinya sudah ada internetnya. Nah, sekarang kita buka aplikasi Winbox-nya. Nah, di sini kita klik MAC address-nya. Untuk login tetap admin, saya tidak merubah username ya. Admin, passwordnya kosong, kemudian connect, klik tombol connect. Nah, kemudian di sini langsung kita menuju ke konfigurasi mikrotiknya ya. Di sini kita cek dulu apakah di mikrotik sudah mendapatkan koneksi internet. Kita ping dulu ke google.com. Oke, mikrotik sudah mendapatkan internet, klien juga sudah mendapatkan internet ya. Nah, sekarang kita klik IP web proxy ya untuk kita konfigurasi web proxy-nya. Nah, di sini kita checklist enable di sini ya, checklist enable, kemudian portnya di sini kita ganti 3128. Nah, kemudian di sini untuk change administrator tadi yang diminta adalah admin smktkj.com ya. Admin kita beri nama di sini admin @smktkj.com ya. Di sini kita klik change on this-nya ya. Nah, kemudian setelah itu kita klik akses ya. Nah, akses. Nah, kemudian di akses ini kita tentukan saja mana yang akan kita jadikan blocking ya, dengan mengklik tombol plus di sini. Nah, untuk website diminta adalah linux.org.id ya. Nah, websitenya di sini ada pada DST host ya. Nah, di sini kita ketik Linux, kita beri tanda bintang depannya ya, linux.org.id ya. Kemudian di sini actionnya adalah deny ya. Deny di sini artinya adalah kita tidak bisa mengizinkan akses klien untuk mengakses Linux ya, seperti itu ya. Setelah itu klik apply, oke. Nah, kemudian yang kedua di sini sesuai dengan studi kasusnya adalah blocking ISO ya, blocking ISO di sini. Nah, di sini pada konfigurasi pada pet ya, pet di sini bintang titik ISO. Nah, bintang di sini artinya semua ya, semua website atau semua informasi yang tentang .iso akan diblok ya. Di sini actionnya deny. Nah, setelah itu kita klik apply, oke. Nah, kemudian setelah kita lakukan pengaksesan proxy, kita klik apply ya. Selanjutnya adalah kita klik firewallnya ya, supaya mana yang kita izinkan untuk konfigurasi web proxy-nya. Di sini pada menu NAT ya, kita di tanda plus. Nah, di sini untuk general, di sini kita pilih DST-NAT ya. Nah, kemudian di sini protokolnya TCP. Nah, di sini ada DST port ya. Ya, destination port ini adalah port tujuannya.
Jadi port tujuannya mana saja yang ingin kita blocking ya, seperti itu ya. Nah, di sini DHT portnya adalah kita buat 80 yang HTTP ya, 80. Nah, kemudian in interface-nya di sini dari yang header 2. Jadi yang tidak bisa mengakses proxy tadi yang kita sudah lakukan tentukan proxy adalah yang di header 2. Kemudian di action di sini kita pilih redirect ya, yang nantinya kita ubah nanti to port 3128. Oke. Apply, oke. Nah, itu ya. Jadi saya ulangi, pada aplikasi web proxy di sini ya, yang kita tentukan adalah checklist enable port 3128, change administratornya adalah admin@smktkj.com ya, seperti itu. Kemudian pada aksesnya adalah di sini disediakan dua ya, linux.org.id dan juga file ISO. Setelah itu kita klik oke. Oke, nah sekarang kita cek ke kliennya. Nah, di sini kita coba yang Linux dulu ya, linux.org.id. Apakah bisa mengakses atau tidak? Nah, di sini ya tidak bisa mengakses ya, error forbidden. Nah, di sini akses deny, artinya tidak bisa mengakses Linux. Nah, sekarang bagaimana kalau kita untuk file ISO-nya ya? Misalkan di sini saya coba download ISO Linux-nya misalkan Ubuntu saja. Ubuntu. Nah, di sini ya. Kita coba website lain lagi nih. Nah, ini kita coba pilih yang ISO. Nah, ini ISO nih ya, .iso. Kita klik. Nah, ini sudah tidak bisa mendownload ya, artinya sudah di blocking ya, error forbidden, access deny ya, seperti itu. Oke. Nah, di sini kita lihat. Nah, di sini sudah terlihat ya, hits, artinya dia sudah ada website yang ketika diakses tidak bisa di download ya, seperti itu. Baik, nah sekarang kita coba akses dengan website yang lainnya ya, misalkan YouTube. Nah, kita coba di sini YouTube kita coba. Bisa terbuka ya, artinya bahwa website yang lain bisa dibuka nih. Nah, sekarang kita coba misalkan google.com. Nah, Google juga bisa diakses. Nah, artinya bahwa yang hanya permintaan yang kita blok ya saja yang tidak bisa diakses ya, sedangkan website lain ini sudah bisa mengakses, bisa diakses ya, seperti itu. Baik, itu mungkin untuk pembelajaran video kali ini ya. Selamat mencoba, selamat belajar ya, salam sehat selalu.
Jangan lupa dukung terus video saya ya, agar saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video berikutnya, terutama yang berkenaan dengan seri belajar komputer dan jaringan. Oke, itu saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.